Isteri Aibda Wibowo bongkar luka anak bukan akibat dipukul Bu Guru Supriyani tapi jatuh di sawah. Isteri Aibda Wibowo Hashim Nur Fitriana menjadi sorotan setelah anaknya diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini memicu perhatian publik dan menyita perhatian media. Menurut pengacara Supriyani Andre Darbawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun setelah didesak oleh ayahnya Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan dianiaya oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, kemudian ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak, kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu 23 Oktober. Setelah mendengar pengakuan tersebut, orang tua korban melaporkan Supriyani ke pihak kepolisian yang berujung pada penahanan guru honorer itu. Sementara itu, wali kelas korban Lilis menegaskan dirinya tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun, kesaksian Lilis tidak dipertimbangkan oleh penyidik dan kejaksaan yang lebih mengutamakan pengakuan anak sebagai barang bukti. Pada proses mediasi, Nur Fitriana awalnya tidak memaafkan Supriyani. Namun setelah memberikan maaf, ia merasa tidak terima ketika mendengar Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Hal ini mendorong Nur Fitriana dan suaminya untuk melanjutkan proses hukum. Fakta baru diungkapkan oleh Kepala Desa Wanua Raya Kabupaten Konawe Selatan Rukiman terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi, ayah korban merupakan Kadit Intel Polsek Baitu Aibda Wibowo Hashim. Sementara fakta baru yang diungkapkan oleh Rohiman terkait isu uang damai sebesar 50 juta yang disebut diminta oleh Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Namun, kata Rohiman, ternyata sosok yang meminta uang damai bukan ayah korban tetapi Kadit Reskrim Polsek Baitu. Adapun hal ini disampaikan oleh Rohiman dalam sebuah video yang diterima Tribun Sultra pada Kamis 24 Oktober 2024.